Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-58 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menyakiti, memberikan gangguan terhadap kaum mukminin, baik yang laki-laki maupun yang wanita, bighairi maktasabu, ya, tanpa ada alasan yang benar, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, ya, maka dia telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Jadi mengganggu, ya, seorang muslim ini adalah dosa besar. Maka hati-hati, jangan sampai kita mengganggu, ya, saudara kita sesama muslim. Ya, kadang orang, ya, sekedar bergurau, ya, dengan mudah dia membuli saudaranya, menjadikan saudaranya sebagai bahan olok-olokan di hadapan saudara yang lain. Hati-hati ini, ya, bercanda itu ada batasnya, nggak boleh sampai kemudian membuli. Nah, kadang kita karena pengaruh tontonan televisi, melihat orang di televisi membuli temannya, ya, acara-acara lawakan, kita ikut-ikutan. Nggak boleh, ya, bukan budaya Islam. Nggak boleh kita itu memberikan gangguan dan menyakiti saudara kita, menjadikan dia sebagai bahan olok-olokan, itu nggak boleh, ya. Maka hati-hati. Di antara hak seorang muslim adalah kita tidak boleh menyakitinya. Baik. Kemudian beliau mengatakan, fal ghalibu anna man tasallata ala akhihi bi adza fa inna Allah, ya, fa inna Allah yantaqimu minhu fid dunya qabla al-akhirah. Nah, ini peringatan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, biasanya, ya, biasanya orang-orang yang melakukan kezaliman kepada saudaranya, menyakiti saudaranya atau menimbulkan gangguan kepada saudaranya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan kepadanya di dunia sebelum di akhirat nanti dia pun diberikan balasan. Ya, jadi hati-hati, ya, jadi hati-hati, ya, orang yang menyakiti saudaranya di dunia, ini Allah segerakan hukumannya. Waqad qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling membenci, ya, janganlah kalian saling membelakangi, saling buang muka, jangan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yuzlimuhu wa la yukhdiluhu, ya, wa la yahkiruhu, ya. Maka dia tidak boleh menzalimi saudaranya, tidak boleh merendahkan saudaranya, tidak boleh menghina saudaranya. Ya, bihasabi imri'in minasyarr an yahkira akhahu muslim. Cukuplah seorang muslim itu, seseorang itu dikatakan dia melakukan satu kejelekan, satu keburukan ketika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Kullu muslimi ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irbuh. Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram, ya, darah, harta, dan kehormatannya. Maka tidak boleh bagi kita untuk melanggar darah, harta, dan kehormatan saudara kita. Ambil apa yang bukan milik kita, tidak boleh, ya. Demikian juga menjatuhkan kehormatannya, kecuali, ya, memang dalam hal-hal yang diperbolehkan dalam syariat. Namun hukum asalnya kehormatan seorang muslim itu harus dijaga. Tidak boleh bagi kita untuk kemudian, ya, menodai kehormatan saudara kita. Ya, maka hati-hati, ya, masalah kehormatan ini harus benar-benar kita jaga. Ya, kalau kita bertobat dari perbuatan tadi, ya, misalnya kita pernah menodai kehormatan saudara kita,
kemudian ya kita bertobat, maka syarat tobatnya itu kita harus meminta maaf. Kita harus meminta maaf kepada orang yang telah kita kotori kehormatannya. Karena dosa yang berkaitan dengan hak sesama hamba ini tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan apa? Maaf dari orang yang pernah dia zalimi. Makanya dosa antara kita dengan Allah ini lebih ringan, para akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah. Dosa antara kita dengan Allah ini lebih ringan daripada dosa kepada sesama. Ya, kenapa? Karena syarat tobat dari perbuatan dosa kepada sesama hendaknya kita meminta penghalalan dari orang yang pernah kita zalimi. Ya. Gimana Ustaz kalau kita tidak minta penghalalan, ya maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ustaz kalau kita sudah bersungguh-sungguh meminta maaf kepada orang tersebut, tapi karena dia terlalu sakit hati, kita tidak mendapatkan maafnya. Ya, maka banyak-banyak mendoakan dia dan perbanyak amalan soleh. Kenapa? Karena itu tetap harus dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Ada pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana tidak ada lagi dinar, tidak ada lagi dirham, namun yang menjadi alat transaksi di akhirat adalah pahala. Jadi siapkan pahala yang banyak kalau memang kita suka mendolimi orang lain dan dia tidak memaafkan kita. Jadi awalnya kita minta maaf ya kepada dia. Kalau dia memberikan maaf, alhamdulillah, itulah yang kita harapkan. Tapi kalau dia tidak memberikan maaf, maka maka siapkanlah pahala yang banyak untuk membayar kezaliman tersebut. Maka rugi orang yang suka mendolimi saudaranya ya, harus siapin pahala tapi diberikan kepada orang lain. Dan tidak tepat apa yang disampaikan oleh sebagian orang ya, sering ada yang ceramah ya ketika ditanya, Ustadz bagaimana saya kan sudah minta maaf tapi dia tidak memaafkan saya. Maka Ustadznya bilang, bahwa tidak memaafkan yang berdosa. Enggak. Ya, dia memaafkan atau tidak memaafkan itu hak dia. Makanya hati-hati kita dari mendolimi orang lain. Itu hak dia. Enak saja kemudian minta maaf, kemudian kalau tidak dimaafkan ya sudah, saya sudah minta maaf. Kalau kamu minta maaf kemudian tidak dimaafkan, siapkan pahala untuk ditransfer nanti di akhirat. Ya, dan itu hak kita ya. Kalau kita dizolimi, kita tidak mau memaafkan, itu hak kita. Ya, apalagi orang yang melakukan kesalahan ini dia sekedar main-main saja minta maafnya, tidak meninggalkan kebiasaan buruknya. Maka lebih baik bagi kita, kata Syekh Muhammad bin Shalih ini, lebih baik tidak dimaafkan. Ya, untuk menjadi pelajaran bagi dia. Ya. Oleh karena itu barang siapa yang dia pernah melakukan kezaliman kepada saudaranya, minta penghalalan. Ya, kalau tidak ya sudah, nanti akan ada apa? Transaksi transfer pahala. Ya, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Maka para sahabat mengatakan bahwa orang yang bangkrut itu man laisa lahu dinaran wala dirhama. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang membawa dinar, yang tidak memiliki dinar dan tidak memiliki dirham, tidak punya harta. Namun apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Bukan itu. Ya, al-muflisu, orang yang bangkrut itu adalah orang yang membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, pahala haji, pahala umroh, pahala sedekah, pahala menuntut ilmu. Ya. Kemudian ternyata di akhirat banyak orang yang dia zalimi. Ya, dia pernah mencela si fulan, menjatuhkan kehormatan si fulan. Maka diambillah pahala-pahala yang ada pada dirinya, dibagi-bagikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Lalu apa yang terjadi? Ya, ternyata masih ada orang yang dia zalimi. Pahala dosa menzalimi orang itu sangat banyak. Maka tidak lagi ada pahala yang bisa dia bagikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Lantas apa yang terjadi? Diambil dosa-dosa orang yang pernah dia zalimi, kemudian ditimpakan kepada dirinya, na'udzubillah. Lalu dia pun dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka.
kebaikannya sudah habis, tapi kezaliman yang dia lakukan masih banyak. Maka hati-hati sekali, sering kita sampaikan dalam pengajian-pengajian, hati-hati sekali, dosa yang berkaitan dengan hak sesama ini lebih berat daripada sekedar dosa antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka perbaiki mumpung kita masih hidup, orangnya juga masih hidup. Ya, minta penghalalan. Ya, kalau dia minta sesuatu, ya saya maafkan kamu, tolong saya dikasih ini, berikan. Karena itu lebih baik daripada kita rugi nanti di akhirat, pahalanya diambil oleh orang yang pernah kita zalimi. Qala wa huququl muslim ala muslim katsirah, walakin yumkinu an yakuna al-ma'na jami' laha wa qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muslimu akhul muslim. Hak muslim dengan muslim yang lainnya itu sangatlah banyak. Namun mungkin di sana ada sebuah hadis yang bisa mengumpulkan makna ini, yaitu ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Fa innahu mata qama bi muqtada hadhil ukhuwah ijtahada an yataharra lahu al-khair kullahu wa an yajtaniba kullama yadurruh. Maka dari ucapan al-muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya, maka setiap kali dia menjalankan konsekuensi dari persaudaraan ini, dia bersungguh-sungguh untuk memberikan kebaikan kepada saudaranya dan menjauhi segala sesuatu yang membahayakan saudaranya, maka dia telah menunaikan hak saudaranya tersebut. Ya, demikian juga Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, di dalam hadis Anas ini juga bisa kita jadikan patokan. Ya, bagaimana penuraian hak kepada seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Nabi SAW mengatakan, ya, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Maka setiap kali kita memperlakukan saudara kita sebagaimana kita memperlakukan saudara kita sendiri, maka ya niscaya kita akan menunaikan hak-haknya. Kita akan menunaikan hak-haknya. Baik. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Ya, pertemuan kita masih menyisakan satu hak lagi, yaitu hak selain muslim. Ini hak orang-orang non-muslim. Hak orang-orang non-muslim. Baik, ini insya Allah akan jadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang. Kemudian seperti biasa, kalau ada yang ingin bertanya, ya maka kami persilahkan. Bagi para akhwat yang ingin bertanya, ya kami persilahkan. Baik, di sini ada pertanyaan. Ustadz, bagaimana baiknya sikap saya kepada tetangga? Saya berusaha bersikap baik, tapi di sisi lain saya tahu suami saya tidak menyukai tetangga tersebut. Sehingga saat ada yang menitipkan sesuatu, misalnya paket barang, suami komplain ke saya. Ya, maka dinasihati sang suami bahwa tetangga itu memiliki hak. Walaupun mungkin dia berlaku buruk kepada kita, tapi yang penting bagi kita adalah tetap berbuat baik kepada tetangga kita. Jadi suaminya diberikan nasihat, ya, dinasihati, ya, dinasihati bahwa hak tetangga, ya, itu kita memiliki hak atau tetangga itu memiliki hak yang harus kita tunaikan. Tapi kalau memang suaminya itu ngotot tidak mau, ya sudah, ya kita ya bagaimana juga ya kalau dia menitipkan. Ini siapa yang menitipkan, ya? Kalau ada orang yang menitipkan barang kepada kita untuk diberikan kepada tetangga, ya mungkin kita arahkan untuk menitipkannya kepada orang lain. Ya mungkin, maaf bu, silakan titip ke tetangga yang lain ya, ya. Karena ridho suami juga perlu dicari sambil kita memberikan masukan dan nasihat kepada suami kita.